Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para guru, wabil khusus DKM Masjid Jami Ar-Rahmah beserta jajarannya yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati jamaah salat subuh berjamaah yang juga mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat-Nya yang insya Allah apabila kita hitung nikmatnya la tuhsuha, tidak akan bisa dihitung. Harapan kita mudah-mudahan segala nikmat itu kita mampu menjadikannya untuk wasilah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan kajian kita tentang sirah nabawi. Pada kali ini tentang kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Namun perlu saya sampaikan, kemarin ada satu hadis mengenai pembangunan Ka'bah yang kemarin. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di mana dalam hadis itu kita mendapatkan informasi bahwa dalam keikutsertaan beliau pada pemugaran Ka'bah ini mengangkat batu besar. Beliau bersama pamannya Abbas. Ini lengkapnya Ruya warawa syekhani annal Abbasa qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh asy-syaikhan. Syaikhan itu Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua syekh. Innal Abbasa qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya paman baginda Rasul Uwa paman Uwa baginda Rasul Abbas berkata kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al izaraka ala raqabatika yaqika al-hijarata. Kata Sayyidina Abbas, Sayyid Abbas, jadikan ijarmu, izar ada yang mengartikan sorban, ada yang mengartikan sarung. Jadikan sarungmu sebagai apa? Diletakkan di pundak untuk untuk melindungimu dari kerasnya batu. Jadi batu-batu cadas mungkin ya. Ya paling tidak dengan memberikan bantalan kain di leher akan menghalangi kerasnya tajamnya batu kepada badan. Fafa'ala, lalu beliau mengikuti saran paman atau uanya. Wa kharra ilal ardi. Tiba-tiba beliau terjatuh. Wa tamihat ainahu ilas sama. Jadi jatuh, dalam penjelasannya pingsan, sempat pingsan. Mungkin karena terlalu keras apa yang beliau kerjakan. Lalu begitu siuman beliau memandang langit. Faqala izari, sarungku. Jadi dia yang ditanya sarung. Fashudda alaihi izarihi. Maka sarungnya segera ditutup kepada beliau. Fama ru'ya ba'da dzalika uryanan. Jadi kejadian itu apabila tidak segera ditutupi sarungnya, itu akan membuka aurat baginda. Tapi begitu siuman langsung sarung. Jadi sarungnya sudah diletakkan oleh Sayyidina Abbas. Dia tahu kalau ponakannya itu memiliki tingkat kemaluan tidak sebagaimana awam Arab saat itu. Jadi para ahli sejarah menerangkan bahwa dengan hadis ini Nabi dalam keadaan apapun hampir tidak pernah telanjang. Ya tidak. Jadi begitu yang dicari sarung. Jadi dia pikir telanjang gitu. Jadi padahal tidak. Itu kisah dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa beliau pernah jatuh dalam pemugaran Ka'bah. Sekarang kita menginjak bagian berikutnya, namun sebelum itu mari kita bacakan suratul Fatihah bagi pengarang kitab khususnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila jami' ikhwan minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al makhlasin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan li musannif hadzal kitab Syekh Al-Hudri huwa Syekh Umar Abdul Jabbar. Anna Allah ayyu'la darajatin fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumin wa asrarin fid dunya wal akhirah wa ila jami' arwahi minal jamaah
شاء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Ma'ishatuhu alaihi salatu wassalamu qabla al-bi'tsah. Kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus. Lam yaris alaihi salatu wassalamu min walidihi syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewarisi apapun dari orang tuanya. Ini bukan berarti tidak ada warisan. Penjelasan ini di berbagai literasi, Nabi setidaknya diwarisi 5 ekor unta dan sejumlah kambing, termasuk hamba sayanya. Jadi dulu bangsa Arab itu hamba saya itu properti yang bisa diwariskan juga, termasuk Ummu Aiman. Jadi adalah warisan ayah beliau yang memang sejak awal beliau tujukan untuk mengurus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal wulida yatiman ailan, bahkan beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Ailan di sini keterangannya fakiran, fakir. Pastor di'u fi Bani Sa'ad, dan juga beliau disusui di dalam keluarga Bani Sa'ad. Walamma balagha mablagan yamkinuhu ay ya'mala amalan,
kana yar'al ghanama ma'a ikhwatihi minar ridha'i fil badiyah. Ketika beliau menginjak usia yang pas, yang memungkinkan beliau bekerja, beliau mengembala kambing bersama saudara sepersusuannya di pedalaman, di padang Badui ya, di pedalaman. Ini jadi beliau dititipkan atau disusui oleh keluarga yang miskin. Beliau disusui oleh keluarga miskin yang kerjaannya dalam keluarga itu memang menggembala. Jadi setidak-tidaknya keluarga yang ikut itu, orang yang ikut dalam keluarga itu tentu saja mengikuti kebiasaan yang terjadi pada lingkungan keluarga. Kebetulan keluarga Halimatus Sa'diyah ini orang miskin dan kerjanya gembala. Jadi Rasul ikut terlibat dalam kegiatan keluarga menggembala. Cuma kalau kita bayangkan sekarang usia 4 tahun mengembala gitu, 4 tahun. Karena kalau kita sepakat dikembalikan itu usia 4 tahun lalu tidak kembali, 4 tahun mengembala. Jadi mungkin ikut mengembala. Hanya saja setelah beliau kembali ke Mekah, jadi hal ini dicatatannya suatu usia yang memungkinkan bekerja. Cuma catatan ma'a ikhwanihinya ini beserta saudara sepersusuan. Jadi kira-kira beliau sudah mengembala sejak kecil kan, bersama anak-anak Halimatus Sa'diyah. Dan itu beliau teruskan ketika beliau kembali ke Mekah dan tinggal bersama Said Abu Talib. Wa kadzalika lamma raja'a ila Makkah kana yar'aha li ahliha ala qararid. Begitu juga tindakan atau pekerjaan mengembala itu beliau teruskan ketika kembali ke Mekah untuk mengembalakan kambing-kambing ahli Mekah ala qararid dengan upah dinar maupun dirham. Kama dzakara dzalika al-Bukhari fi sahihihi, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, dalam Sahih Bukhari ya. Jadi beliau memberikan referensi bahwa berdasarkan hadis Bukhari Rasulullah mengembala. Wa wujudul anbiya'i fi halit tajarrudi anid dunya wa masyaghiliha amrun la budda minhu. Dan kenyataan tentang kondisi umum para rasul tidak hidup bergelimangan harta kecuali Nabi Sulaiman ya. Tidak hidup bergelimangan harta itu menghindari atau terputus dari kehidupan bergelimangan harta itu dan kesibukan-kesibukan dunia itu adalah perkara yang memang sudah semestinya bagi Rasul. Jadi bahwa kondisi kehidupan Rasul tidak bergelimangan harta itu suatu perkara yang memang demikian harusnya bagi Rasul. Kenapa? Li'annahum law wajadu aghniya'a
la alihat humud dunya. Karena kenapa? Kalau seandainya mereka diberikan kehidupan dengan gelimang harta, maka harta itu akan melalaikan mereka, sibuk. Jadi kalau seandainya para nabi itu diberikan kegelimangan harta, kecuali Nabi Sulaiman dan Nabi Daud tentu. Mereka pasti akan terlibat lebih dalam dengan kehidupan. Oleh karena itu memang kehidupan Rasul tapi tidak miskin banget. Tidak. Jadi dalam kondisi karena peninggalan hartanya aja kalau seandainya 5 unta dan beberapa ekor kambing, dan setelah diserahkan oleh Abu Thalib itu sampai kaget. Jadi ada kisah, masa segitu gitu. Masa banyak kok gitu. Ya ini titipan ayahmu, peninggalan yang dikembangkan gitu. Jadi untanya dari 5 itu mungkin menjadi berapa, kambingnya jadi berapa gitu. Yang mengejutkan. Tapi buat orang Arab, kondisi itu masih dianggap tidak terlalu. Nah, ini juga menggambarkan ternyata penduduk Arab dari zaman dahulu bukan penduduk Arab, penduduk sekitar Ka'bah dari zaman dahulunya tidak ada yang kere, nggak ada yang miskin. Jadi yang punya onta 5 yang mewaris ini aja masih dianggap masih strata bawah gitu. Jadi strata atasnya kira-kira kayak apa? Jadi nggak terlalu. Jadi 5 unta dan mungkin beranak itu diserahkan. Jadi tidak dianggap bergelimangan. Nah, kondisi umum itu memang begitu seharusnya Rasul. Supaya apa? Supaya Rasul tidak tenggelam dalam kehidupan dunia dan kesibukannya. Wa syugilu biha anis sa'adatil abadiyah. Kalau seandainya Rasul bergelimangan harta, dia pasti tidak tertarik, minimal tidak tertarik, tidak terhadap kebahagiaan abadi, tentang akhirat. Udah, orang di dunia aja udah seneng, gak kepikiran kehidupan akhirat. Ya, jadi dijaga pada kondisi itu. Walidzalik tara jami' asyari tara jami' asyara'il alihati mutafaqqatun ala istihsaniz zuhdi fiha wattaba'udi anha. Oleh karena itu, kita melihat, kita mendapatkan informasi dari semua pembawa syariat ilahi. Jadi sejarah para nabi dan rasul, kita mendapatkan informasi bahwa mereka semua istihsaniz zuhud, lebih menyukai kejuhudan, mengutamakan kejuhudan. Artinya tidak terlalu suka dunia, meskipun salah seorang nabi itu Nabi Sulaiman, tapi tidak mengurangi kejuhudannya terhadap dunia. Artinya apa juhud itu? Harta itu ya ada, tapi tidak ditakutkan hilang, habis, tidak ditakutkan. Jadi kecondongannya tidak ke situ, meskipun kaya tidak ke situ. Wattaba'u di anha. Dan ya kalau bisa menjauh. Jadi tidak mengejar. Jadi bukan berarti tidak kaya,
tidak terlampau orang juhud lah. Juhud itu dikasih, tidak meminta, tidak menolak, dan tidak menahan. Itu kira-kira gambaran yang bisa saya sampaikan menurut Kiai Aden. Itu juhud tuh. Kalau tidak ada, dia tidak meminta. Artinya dia tidak punya, dia tidak akan meminta apa adanya. Kalau dikasih, ada yang ngasih, tidak nolak. Dikasih tidak ada yang nolak, kalau diminta tidak ditahan. Ini juhud nih, penerapan yang paling gampang. Jadi kalau kita dalam keadaan apapun, ketidakadaan kita tidak sampai meminta. Meskipun kita membutuhkan dengan sangat. Tapi kalau dikasih, kita juga tidak nolak. Jadi nggak pura-pura nolak, gitu, nggak nolak, diterima. Begitu diterima, ada yang minta lagi, tidak ditahan. Jadi hanya ya begitu aja. Jadi dianggap biasa aja. Wa halul anbiya'i as-salafina a'dhamu syahidun ala dzalik. Dan kenyataan para nabi yang dahulu merupakan kenyataan yang bisa kita lihat soal itu. Jadi sejarah para nabi ya kelihatannya seperti itu. Miskin banget enggak, kaya banget enggak, tapi ya tidak juhud dalam sikapnya. Ya, kita bisa terima informasi, mendapatkan informasi tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diberikan kekayaan. Sampai konon pembantunya aja 500 orang, setiap pembantunya diberikan rumah. 500 orang dikasih fasilitas rumah semua. Jadi kekayaannya kira-kira gimana? Karyawan 500, 500-nya itu dikasih rumah masing-masing, dikasih tempat tinggal di lingkungan Nabi Ayub. Tapi begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena syiriknya iblis, ya Allah, dia mah pantas aja, syukur juga, nggak heran. Ente engkau kasih segalanya. Coba engkau kasih miskin. Kasih miskin. Dikasih miskin. Dikasih tahu ya Ayub alaihissalam, rumahmu terbakar semua. Alhamdulillah. Biasa aja. Alhamdulillah. Enggak, ya emang ditimpang. Tapi susah emang, ini karakter Nabi, artinya kita menggambarkan karakter Nabi seperti itu. Habis semua. Sampai rumah-rumah ininya terbakar juga. Semua habis. Masih tetap beribadah kepada Allah. Jadi omongan para malaikat. Iblis syirik juga. Ya pantas saja. Masih dia mampu, dia bisa bangun, dia masih tegak berdiri. Coba engkau kasih sakit. Dikasih sakit. Dikasih sakit. Sampai yang kita informasi, ya meskipun Said Alwi itu menolak bahwa sampai sedemikian, karena kalau itu bisa terhinakan Rasul. Tapi maksud kita juga bahwa kondisi itu mungkin menghinakan, tapi buat Rasul biasa aja. Jadi biasa. Sampai istrinya pergi, ya biasa aja. Istrinya mengeluh, kita sudah dikasih 80 tahun kaya, masa dikasih penyakit ini protes? Jadi ini kondisi
kondisi yang bisa kita pelajari. Dan itu kalau seandainya ini, umumnya begitu Rasul. Kaya ya kaya, biasa aja. Fakana Isa alaihi salatu wassalamu azhadun nasi fid dunya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah manusia paling zuhud di dunia. Nabi Isa alaihissalam. Wa kadzalika kana Musa wa Ibrahim. Demikian juga Nabi Musa dan Ibrahim. Zuhud. Ya meskipun kita kenal juga Nabi Ibrahim betapa kayanya. Tapi terkenal zuhud, sekali korban. Ya gitu. 300 unta. Wa kanat halatuhum fi sigharihim laysat sa'atan. Dan kondisi mereka sejak kecil, pada masa kecilnya bukan laysat sa'atan, tidak kaya dalam ketidakkayaan. Bal kulluhum sawaun. Semua nabi rata-rata seperti itu. Semua nabi kondisinya seperti itu. Tilka hikmatun balighatun adharahallahu ala anbiya'ihi liyakunu namudajan li muttabi'ihim fil imna'i anit takalibi ala dunya. Itu adalah hikmah yang jelas yang Allah tampilkan kepada para nabi, yang Allah terapkan. Jadi kondisi-kondisi itu Allah dohirkan, Allah terapkan kepada para nabinya agar mereka diikuti oleh umatnya, al-imtina' anit takalib, menolak atau mencegah diri dari mengejar terlalu mengejar dunia. Jadi memikirkan urusan dunia itu sedemikian rupa sehingga lupa urusan akhirat. Jadi supaya kondisi itu diikuti. Kalau nabinya kaya, sukses gitu, itu umatnya akan berbondong-bondong menjadi orang kaya. Ya menjadi kaya nggak salah. Menjadi kayanya nggak salah, tapi cara menjadi kayanya nanti yang ribet. Wa kadzalika riayatul ghanami. Demikian juga soal mengembala, kerjaan mengembala. Fama min nabiyyin illa ra'aha kama akhbara an dzalika as-shadiqul masduq bi hadisin lil Bukhari. Kenyataan itu tidak ada nabi kecuali pernah menjadi gembala. Dan itu sesuai hadis Nabi yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Jadi semua nabi kerjaan kecilnya mengembala. Kerjaan kecilnya. Termasuk Nabi Musa ya, mengembala. Meskipun Nabi Musa mengembalanya ketika dia kabur dari Mesir. Fa innal insana wa hadza aidan min balighil hikami. Ini adalah hikmah yang jelas, balik. Fa innal insana idza istar'al ghanama wa hiya ad'aful bahaimi. Dan sesungguhnya manusia apabila melakukan pengembalaan kambing, dan kambing itu merupakan hewan yang paling lemah, sakana qalbahu ar-ra'fatu wal lutfu ta'attufan.
memiliki apa namanya? Rasa melindungi, ra'fah, kasih sayang. Jadi pengembala itu salah satu yang bisa timbul dari sikap lah seseorang gembala itu cinta binatang, mengasihi binatang. Ya susah juga kalau gembala tidak mengasihi binatangnya, gimana ceritanya? Orang menggembala pasti mengasihi binatangnya, sayang sama binatangnya. Kalau nggak sayang, ngapain diurus? Jadi ini. Kemudian juga walutfu, ta'attupan. Dengan menggembala itu timbul sikap lembut. Saya lupa nih, di tempat saya nggak ada kambing banyak sih ya. Paling kambing satu dilepas, nggak ada gembala. Jadi gembala itu di kampung kita juga kurang jelas nih. Kalau yang kambingnya banyak mungkin digembalain. Tapi itu pun dulu, sekarang mah kagak ada. Bisa-bisa kambing kita dibledok sama orang. Ya paling dengan sikap itu, para nabi timbul rasa cintanya terhadap makhluk, kemudian sikapnya, kelembutannya dalam sikap timbul. Faida intaqal min dalika ila riayatil khalqi kama kana lamma huddiba awalan minal haddati tabi'ati wad dalmil gharizi fayakunu fi a'dalil ahwali. Karena dengan cara menggembala itu, ini kayaknya agak ini ya suaranya dengung terus. Ketika mereka diserahkan tanggung jawab untuk mengasuh memimpin manusia, itu modal awal menggembala itu sudah menjadikan modal awal. Artinya terbiasa mengasuh. Jadi ada yang ke sana, kambingnya ada yang ke sini. Jadi sikap sabar dalam memimpin itu. Jadi karena dia terbiasa menggembala, maka mengurusi orang ini menjadi modal dasar. Jadi mengembala itu modal dasar ketika menjadi pemimpin. Minimal bisa memimpin gitu. Kan gembala nggak bisa diatur, apa kambing nggak bisa diatur. Ternyata manusia tentu meskipun bisa disampaikan pesan dengan kata-kata. Maka di sini a'dalul ahwal. Jadi kondisi sikap seperti itu, karakter yang timbul dari penggembala itu modal awal yang menyebabkan semua rasul siap untuk menjadi pemimpin manusia, untuk mengembala manusia. Walamma syabba alaihi salatu wassalam kana yatajarru wa kana syarikuhu Sa'ibu bin Abi As-Sa'ib. Dan ketika Nabi Muhammad memulai satu berdagang, dia ditemani oleh As-Sa'ib bin Abi Sa'ib, temannya As-Sa'ib. Jadi sebelum dengan Khadijah, sebelum mengantarkan perdagangan Khadijah, rupanya baginda Rasul juga sudah melakukan bisnis kecil-kecilan. Teman bisnisnya itu namanya As-Sa'ib bin Abi As-Sa'ib. Jadi sebelum diterima oleh Sayyidah Khadijah untuk mengantarkan barang ke Syam, Nabi sudah dagang kecil-kecilan. Ya kalau kita sebelum jadi karyawan besar ngurusi proyek-proyek ya sudah jualan gorengan, kayak gitulah. Artinya memulai bisnis. Jadi karakter bisnisnya sudah terbangun. Wa dhahaba bit-tijarati li Khadijah radhiyallahu anha ila Syami ala ju'lin ya'kulu min natijati amali. Dan ketika Khadijah dia pergi dhahaba
pergi dengan perdagangan untuk Sayyidah Khadijah ke Syam ala ju'lin ya'khuduhu. Maaf, lompat. Ala ju'lin ya'khudu, dengan upah ya'khuduhu yang diambil, maksudnya dengan menerima upah. Walamma syuripat Khadijatu bizawajihi wa kanat data yasarin amila fi maliha. Dan ketika Khadijah menerima untuk dinikahi baginda Nabi yang memiliki Khadijah itu di mana pemilik kekayaan, beliau tetap bekerja untuk mengembangkan kekayaan Khadijah. Jadi ketika beliau menikah, ini kan orang kaya nih, beliau bukannya leha-leha, justru malah mengembangkan bisnis Khadijah dengan segala pengalamannya. Wa kana yakulu min natijati amali, dan Nabi tidak pernah memakan kecuali dengan hasil keringatnya. Jadi meskipun istrinya kaya, ini juga penting buat kita. Kita tahu bahwa harta istri adalah harta istri. Ini harta istri adalah harta istri. Kalau kita menggunakan harta istri kita harus izin. Gak bisa sembarangan, itu harta istri, bukan harta kita. Tapi kalau harta kita juga harta istri. Nah, kalau harta istri tetap harta istri. Tapi kalau harta suami, harta istri juga. Jadi kalau kita menggunakan harta istri, kita harus perlu izin. Nah, di sini Nabi diceritakan meskipun istrinya kaya, dia tetap mendapatkan semacam ya kayak diupah lah, tetap ada gaji gitu, meskipun perusahaannya perusahaan sendiri. Kayak kita nih bekerja, tapi perusahaannya perusahaan istri, ada gajinya tetap gitu. Jadi ini menjelaskan bahwa Nabi tidak memakan harta istrinya. Wa haqqaqallahu ma imtanna alaihi fi surat ad-duha biqaulihi jalla dzikruh alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah aku menemukan engkau dalam keadaan yatim, fa'awa, lalu aku melindungi. Wa wajadaka dhallan fahada, dan aku mendapatkan engkau dalam keadaan, nah dolang ini tidak diartikan sesat. Kalau dalam beberapa terjemahan itu diarahkan bingung, tapi saya kurang tepat juga, masa Nabi bingung. Dalam ketidakpastian, fahada, Allah beri petunjuk. Jadi mungkin pemilihan bahasanya tidak pastilah. Dalam banyak hal, ketidakpastian situasi kota Mekah dan masyarakatnya. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan aku menemukan engkau dalam keadaan ailan, fakir. Jangan digambarkan fakir seperti gambaran fikih ya. Fakir itu orang yang tidak punya kerjaan, tidak punya harta. Bukan seperti itu. Ini Allah yang maha kaya. Ya tentu di depan Allah semua miskin. Ya. Jadi di depan Allah semua makhluk tidak ada yang kaya tentu. Jadi ketika Allah mengatakan ailang, tidak seperti fakirnya dalam fikih. Bil iwa'i wal igna'i qabla nubuwati wal hidayati bin nubuwah, yaitu dengan segala karunia dan kekayaan sebelum kenabiannya, wal hidayah, dan hidayah setelah kenabiannya. Wahada lil kitabi wal iman, wahadahu lil kitabi wal imani, wahadahu lil kitabi wal imani wa dini Ibrahim alaihi salatu wassalamu walam yakun yadri dzalika qabla. Dan Allah memberinya hidayah dengan kitab, iman, dan agama Ibrahim alaihi salatu wassalam yang tidak pernah dia pelajari sebelumnya. Jadi jadi jelas Nabi tidak mengenal ajaran. Jadi tidak sekolah, tidak mendapatkan informasi mengenai ajaran baginda Rasul. Ya hidup
ummi, tidak bisa baca tulis. Itu saja yang bisa kita informasikan, bahwa baginda Rasul meskipun A hilang, tidak berarti terjemahan fikih fakir benar gitu, enggak. Jadi beliau punya harta, dan beliau sebelum menjadi Rasul menjadi pengembala, dan salah satu informasi, beliau tidak menghabiskan harta istrinya untuk makan. Kalaupun harta istrinya habis, bukan untuk makan, untuk dakwah. Dan besok kita akan teruskan dengan kehidupan beliau dalam pandangan kaumnya. Mari kita akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.